Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan banyak dampak positif dari rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Ciptaker. RUU ini tak hanya berimplikasi pada sektor ketenagakerjaan, namun juga kemudahan berusaha sehingga tercipta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pemerintah mencoba melakukan perubahan dari sistem ketenagakerjaan dari rigid ke jalan tengah. Pemerintah juga memikirkan soal nasib pengangguran yang belum bekerja. Airlangga menambahkan, akan ada pelatihan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja seperti barista hingga coding melalui program Kartu Prakerja untuk menopang Omnibus Law nantinya. Pemerintah membuat Kartu Prakerja itu disiapkan untuk mencari solusi 7 juta tenaga kerja yang tidak masuk labor market karena skill tidak sesuai dengan demand. Ada juga RUU Omnibus Perpajakan. Kedua RUU ini akan menjadi sepasang payung hukum yang dapat mendorong Indonesia bisa lebih berdaya saing. Ia menegaskan banyak perbaikan pada Omnibus Law selain perlindungan pada tenaga kerja, juga penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. Airlangga Hartarto memastikan RUU Cipta Lapangan Kerja akan memberikan peluang kesempatan kerja lebih luas. Salah satu terobosan RUU itu adalah kemudahan pelaku usaha kecil dan menengah membentuk perusahaan terbatas atau PT atau membentuk koperasi. Tim Liputan Berita 1. Sisi positif untuk Omnibus Law, itulah tema dialog kita pagi ini. Seperti apa sisi positif dari RUU Omnibus Law? Apa keuntungan dari Omnibus Law untuk pekerja? Dan untuk membahasnya telah hadir Bapak Wawan Hari Purwanto, Deputi Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Nasional. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Fit ya hari ini? Alhamdulillah. Pak Wawan, ini kita bicara mengenai RUU Omnibus Law, begitu ya. Saat ini kan yang diincar atau ditargetkan oleh pemerintah adalah penambah atau meningkatkan investasi di Indonesia. Betul. Yang harapannya juga bisa meningkatkan lapangan kerja begitu. Nah, ini tapi masih ada beberapa kalangan, sebutlah buruh misalnya. Mereka masih memandang, oh ini bagaimana ini, apakah ada dampak negatifnya untuk kami gitu. Nah, dari pandangan Pak Wawan sendiri seperti apa ini? Ya, kami juga sudah bicara dengan banyak kalangan, termasuk juga dari teman-teman dari pekerja, buruh, dan organisasi massa, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan. Dan mereka ya biasa, artinya plus minus itu pasti terjadi. Ya. Dan kita juga sadari bahwa selama ini kan saya juga terlibat di dalam penyusunan berbagai RUU di Indonesia. Belanja masalahnya juga pasti banyak. Ya. Apalagi ini penggabungan, ya, 74 undang-undang jadi satu, ya otomatis ya belanja masalahnya lebih banyak lagi. Ya. Oleh karenanya sikap kritis dari masyarakat ya tetap kita anggap sebagai sebuah dinamika yang juga kita urai di dalam berbagai pembahasan-pembahasan, baik itu di kementerian maupun juga dengan teman-teman DPR. Dan pasti juga akan ada uji publik ya, di mana publik itu minimal di 5 kota besar nanti semua berbagai elemen ya, kita ajak dialog di situ. Nah, tapi intinya adalah suatu keinginan luhur lah, bagaimana kita ini bisa lebih mudah di dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam berinvestasi, tidak lambat, kemudian tidak dipersulit, dan tapi meskipun demikian tetap ada pengawasan. Ya. Kalau dulu kan enggak, masuknya sulit, wah, tapi setelah nggak diawasi, itu sama juga ini menjadi persoalan. Nah sekarang itu tetap ada kemudahan-kemudahan karena negara-negara lain sudah juga menerapkan hal-hal seperti ini, seperti negara besar ya, Amerika Serikat, juga Irlandia, Filipina, Vietnam, banyak negara-negara yang sudah menerapkan ini. Tapi kalau kita misalnya ketinggalan kereta nanti, yang lain sudah melesat kemana-mana, kita masih berkutat pada langkah-langkah yang serba lambat, akhirnya ditinggal juga. Nah kalau sudah seperti itu, maka dampaknya juga kita akan ditinggal oleh mereka. Oleh karenanya, dengan sesuatu yang kita sampaikan ini, banyak nanti muncul pengusaha-pengusaha muda baru. Karena apa? Membuka bisnis tidak sulit. Nah, dulu kan perizinan aja sudah bisa berbulan-bulan, kadang-kadang double, artinya dari daerah tingkat 2 juga mengenai aturan, kemudian tingkat 1 iya, kemudian dari pusat juga akan lebih luas begitu ya, tidak terlalu birokratif lah. Betul. Nah, meskipun ini juga pengawasan kan tetap ya dilakukan. Nah, kita tidak ingin itu menjadi penghambat. Izin bertahun-tahun nggak kelar,
akhirnya mangkrak. Kita datangkan investor sudah setengah mati, tapi setelah datang dikecewakan, akhirnya ya lari. Bahkan juga sekarang ada daerah-daerah yang misalnya ini tidak kondusif, dia pindah ke provinsi lain. Nah, akhirnya ditinggalkan juga. Hal seperti ini kan kita ingin jadi satu atap. Jadi satu atap artinya semuanya tidak lantas ditafsirkan sendiri-sendiri oleh daerah. Selama ini yang terjadi kan undang-undang yang sama, tapi penerapannya berbeda di masing-masing provinsi karena ditafsir-tafsirkan yang berbeda. Nah, dengan ini yang menjadi satu, kemudian maka kecepatan tumbuh dan proses kita ingat. Adik-adik kita ini akan setiap lahir setiap tahun kan 5 juta dan mereka butuh makan, butuh kan. Jangan kita bayangkan hanya di wilayah Jawa saja, tapi di wilayah lain ini juga perlu kecepatan dan pertumbuhan. Nah, ini bentuk pengawasan yang efektif untuk mengimbangi keluasan dari Omnibus Law atau undang-undang yang nanti akan diberlakukan. Seperti apa konsep pengawasan yang mungkin paling tepat dari pandangan Pak Wan? Ya, kita tetap dia aturan-aturan tetap ditegakkan. Misalnya ada sesuatu pelanggaran misalnya di pajak ya tetap kita akan kenai sanksi di pajak. Kemudian ekspor impor misalnya ada yang dilanggar ya tetap kita kenai sanksi dari ya seperti itu. Kemudian misalnya ada pelanggaran dan merugikan lingkungan dan sebagainya tetap kita akan terapkan sanksi ya itu. Jadi tidak lepas begitu saja. Apapun yang semuanya adalah diiringi dengan kebersamaan dari seluruh stakeholder untuk juga memberikan pengawasan. Tapi tidak bermaksud lantas mempersulit. Karena kita butuh kecepatan dan kita butuh juga pemerataan. Kalau selama ini mungkin daerah ini UMK-nya tinggi, dari sana tinggi, akhirnya berduyun-duyun orang nyari yang rendah ini ditinggal. Ini kok tinggal akhirnya daerah di sini pada ketinggalan mereka gitu ya. Jadi prosesnya itu yang terjadi selama ini seperti itu. Demikian juga di wilayah yang dirasa enak dulunya aturannya sangat kondusif. Begitu dia merasa tidak nyaman di Indonesia hengkang ke negara lain. Yang terkena siapa? Ya kita juga. Tapi dengan berbagai kemudahan investasi dan ini akan menjadi satu iklim yang menarik bagi mereka meskipun masih pro kontra kan biasalah masyarakat tentu seperti itu. Masih punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, ini kan goal utamanya adalah sebetulnya ketika investasi itu lancar, meningkat, akan berpengaruh terhadap terbukanya lapangan kerja. Begitu kan Pak Wan? Kita akan bahas lagi mengenai hal tersebut usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda.